Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video seminar proposal mini mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan judul Pengembangan Media Cray Paperless Mesh dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 4-5 tahun di era Al-Mukhlisin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Maisarah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif yang telah mempersilahkan saya menampilkan proposal saya. Pada kesempatan kali ini ada 3 poin utama yang perlu kita bahas. Yang pertama, bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dan bab 2 tinjauan pustaka meliputi kerangka teoritis, penelitian relevan, dan pengajuan hipotesis. Dan bab 3 metode penelitian meliputi lokasi dan waktu, desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, latar belakang masalah. Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah Golden Age atau masa emas. Pada masa ini, hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. Melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan fisik motoriknya sehingga anak dapat diterima di lingkungannya. Salah satu permainan yang dapat meningkatkan fisik motorik anak adalah melalui kegiatan permainan Cray Paperless Mesh. Permainan Cray Paperless Mesh merupakan permainan yang cukup sederhana, namun diperlukan berupa gerakan dan konsentrasi untuk memainkannya dan dapat membantu motorik kasar anak berkembang. Selanjutnya, masuk pada pembahasan perumusan masalah. Dari judul proposal saya dapat ditarik perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan pengembangan media Cray Paperless Mesh dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 4-5 tahun di era Al-Mukhlisin. Yang kedua, bagaimana keefektifan pengembangan media Cray Paperless Mesh dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 4-5 tahun di era Al-Mukhlisin. Selanjutnya, di tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kelayakan pengembangan media Cray Paperless Mesh dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 4-5 tahun di era Al-Mukhlisin. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana keefektifan pengembangan media Cray Paperless Mesh dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 4-5 tahun. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu bab 2 di tinjauan pustaka. Yang pertama ada kerangka teoritis. Di kerangka teoritis ada 1 hakikat anak usia dini. Hakikat anak usia dini adalah sebagai individu yang unik, di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Lalu yang kedua, perkembangan motorik kasar anak usia dini. Motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh motorik kasar. Diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Perkembangan motorik kasar anak lebih dulu daripada motorik halus. Misalnya, anak akan lebih dulu memegang benda-benda yang ukurannya besar daripada ukuran yang kecil, karena anak belum mampu mengontrol gerakan jari-jari tangannya untuk kemampuan motorik halusnya, seperti meronce, menggunting, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, media Cray Paperless Mesh.
salah satu permainan yang dapat membantu mengembangkan kemampuan motorik kasar anak adalah permainan halang rintang. Crab paper laser maze sama dengan permainan halang rintang, yaitu permainan yang dimulai dari start hingga finish dengan melewati banyak rintangan. Yang membedakan hanyalah rintangan yang dihadapi oleh anak. Permainan halang rintang menggunakan banyak media seperti papan, kuda-kudaan, tong, ban, dan sebagainya. Sedangkan permainan crab paper laser maze ini yang digunakan sebagai rintangan adalah laser kertas krep dan tangga kecil. Selanjutnya kita masuk ke penelitian relevan. Di sini saya mencantumkan 4 penelitian relevan, 3 penelitian nasional dan 1 penelitian internasional. Nah, yang pertama ada penelitian dari Ira Auvanovriana. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Permainan Crab Paper Laser Maze terhadap Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia 5-6 tahun di RA Mauijah Hasanah, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Dan yang kedua, Tater Nilansari dalam penelitian yang berjudul Peningkatan Kemampuan Fisik Motorik melalui Aktivitas Bermain Halang Rintang pada kelompok A di Taman Kanak-kanak Pembina Bumi Aji, Kota Batu. Dan yang ketiga, Rike Sulistiwati dalam penelitian yang berjudul Kemampuan Motorik Kasar melalui Gerak Lokomotor di Taman Kanak-kanak Widya Bakti Tanjung Senang, Bandar Lampung. Dan yang terakhir, Widyasari Mustaji dan A. Mariono dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Permainan Bola Bergulir pada Motorik Kasar dan Perkembangan Sosial. Selanjutnya kita masuk ke pengajuan hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 1. Media crab paper laser maze yang dikembangkan layak digunakan untuk anak usia 4-5 tahun di RA Al-Mukhlisin. Dan yang kedua, media crab paper laser maze yang dikembangkan efektif digunakan untuk anak usia 4-5 tahun di RA Al-Mukhlisis. Dan yang ketiga, media crab paper laser maze yang dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 4-5 tahun di RA Al-Mukhlisin. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu. Lokasi ini dilaksanakan di RA Al-Mukhlisin, Jalan Enggang 2, nomor 147 sampai 148. Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai. Waktu dilaksanakan semester genap pada tahun pelajaran 2019 dan 2020. Desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan model penelitian R&D atau Research and Development, adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan menguji keefektifan produk tersebut. Lalu masuk ke populasi dan sampel. Populasi seluruh anak yang berusia 4-5 tahun di RA Al-Mukhlisin, dan sampelnya 18 anak. Lalu masuk ke teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data yang saya gunakan ada 3. Yang pertama, angket, yang kedua tes, dan yang ketiga observasi. Lalu masuk ke teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama adalah saya menggunakan uji kelayakan media crab paper laser maze dengan menggunakan rumus presentase rata skor. Dan yang kedua, uji keefektifan media crab paper laser maze dengan menggunakan rumus gain score. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam keadaan belajar. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.